Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Ada tulisan terbaru dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di website RMI NU Banten. Tulisan ini mungkin mengcounter pemikiran-pemikiran yang di luar dari beliau ya, yang berbeda tentang masalah nasabah alawi. Di sini ucap beliau tulisannya adalah kata bahu Syekh Imaduddin Usman Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i membahas tentang apa di sini bisa kita lihat judulnya Al-Mabhasu Al-Ilmiyah Asbatat anna wujud al-faqih al-muqaddam lam yasjil fi tarikh bal tu'akadu annahu syakhsun hiyaliyun. Ya, ini judulnya sangat ngeri ya teman-teman. Oke, insya Allah akan saya bacakan tulisan beliau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini berbahasa Arab. Insya Allah saya akan cepatkan bacaannya. Kata bahu Syekh Imaduddin Usman Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i Ra'isul Lajnah Al-Fatwa li Majlisil Ulama'i Indonesia fi Muhafadhati Banten. Ini ditulis oleh Kiai Imad Usman Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Dzakara Ali Yusakran fil Burqah al-Musyiqah fi Muhammad ibni Ali al-Faqih al-Muqaddam annahu Syarifu al-Husaini ay min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali Syakran menyebut dalam Burqah al-Musyiqah tentang Muhammad bin Ali Faqih al-Muqaddam bahwa ia adalah Syarif Hasani, yaitu dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tulisannya panjang sekali teman-teman ya. Ini saya sesanggupnya aja berapa menit atau berapa jam lah sesanggupnya, semoga tidak sampai sejam-sejaman saya membaca ini. Selanjutnya wa syekhu al-kabiru al-arifu billahi asy-syahiru al-faqih al-imamu allamul ulama al-a'lam qudwatul arifin wa ustadul muhaqqiqin wa dalilus salikin dzul karamah al-khariqa al-anfasi as-sadiqati wal manaqibi al-aliyah as-saniyah ila akhirih. Shad 95 sampai 96. Dan bahwa ia adalah syekh seorang besar, arif billahi masyhur, faqih, imam, panjinya para ulama terkemuka, panutan para arif, guru dan para peneliti, pembimbing para salik, penempuh jalan spiritual, memiliki karomah luar biasa, napas-napas yang tulus, yang baik, dan keutamaan yang agung dan mulia, dan seterusnya wa ghairu dzalik ila akhirih. Wa dzakara fi hamishi syamsi dzahirah bi anna al-faqih al-muqaddam min asyharis syakhsiyati salihun lil ijtihadi min akabiril fuqaha'i walidha luqiba bil faqih al-muqaddam tufiya sana 653, bisa dilihat halaman 77 ya. Unzur fi sah 77. Dan disebutkan dalam catatan kaki Syekh di kitab Hamishi Syamsi al-Dhahirah, catatan kaki Syamsi al-Dhahirah, bahwasannya Al-Faqih Al-Muqaddam, Syekh Faqih Al-Muqaddam adalah salah satu tokoh paling masyhur, terkenal, layak untuk beristihad termasuk di antara para ulama besar, dan karena itu dijuluki dengan Al-Faqih Al-Muqaddam. Oke. Lakin liya al-asif la yakunu kitabun wahidun fi qarni sabi wa thamin dzakara ismal faqih Al-Muqaddam syarifan husainian au imaman mujtahidan au syakhsan kabiran. Kata Kiai Imad, namun sayangnya tidak ada satupun kitab pada abad ke-7, 8 Hijriah yang menyebut nama Al-Faqih Al-Muqaddam sebagai seorang syarif Husaini atau sebagai imam mujtahid, au syaikhan kabiran atau sebagai syekh yang besar. Bala yakunu kitabun wahidun dzakara ismahu syakhsan mawjudan wal halu anna fi dzainika al-qarnaini kutuban katsiratan muallafatan. Bahkan tidak ada satupun kitab yang menyebutkan namanya sebagai seorang yang benar-benar ada, padahal pada 2 abad itu banyak kitab telah ditulis, ucap Kiai Imad. Fa in sahha annahu syarifun husnainiyun min dzurriyyati rasul fakutiba ismuhu fi kutubin dzakarat asma'ahum atau dzukirat asma'uhum boleh. Maka jika benar bahwa ia adalah seorang Syarif Al-Husaini, Faqih Muqaddam tersebut, kata Kiai Imad, dari keturunan Rasul, tentu namanya tertulis dalam kitab-kitab yang menyebut nama-nama mereka. Kitab Tariqil Ashab bin Ma'rifatil Ansab, 5 Liki Al-Ashraf, Umar bin Yusuf bin Umar bin Rasulil Al-Yamani, 69 Hijriah. Seperti tertulisnya seperti ya dalam kitab
Turfat al-Ansab fi Ma'rifatil Ansab karya Al-Malik Al-Ashraf Umar bin Yusuf bin Umar bin Rasul Al-Yamani. Wa kitabul asliyi fi ansabil talibin li Toktoki, dan kitab Al-Ansab fil talibin karya Toktoki. Wa kitab Sabat Al-Musan li Ibn Al-A'rad Al-Husaini, dan kitab Sabat Al-Musan karya Ibn Al-A'rad Al-Husaini, wafat pada tahun 787. Wa kitab Umdah Al-Talib li Ibn Utbah, dan kitab Umdah Al-Talib karya Ibnu Inabah, Ibnu Unbah ya, atau Ibnu Inabah. Nah, itu tidak disebutkan kata Kaimat di dalam kitab-kitab tersebut. Fahaulai kutubul ansabi al-mu'tamadah fi inda ashabil fanni fi qarni asabi wa tham wa awal qarni atasi la yadhkuru biharin anal faqih al-muqaddam min dzurriyyati Rasul. Maka dari kitab-kitab nasab tersebut yang dijadikan rujukan oleh para ahli di bidang ini pada abad ke-7, ke-8, dan awal ke-9 tidak pernah sama sekali menyebut bahwa Al-Faqih Al-Muqaddam berasal dari keturunan Nabi. Falladhi dzukira fi akhiril qarni atasi annahu minhum mardudun batilun maudu'un muzawwarun. Maka klaim yang disebutkan pada akhir abad ke-9 bahwa ia termasuk keturunan Nabi adalah tertolak, batil, dibuat-buat, mardudun, muzawwarun, maudu'un, muzawwarun, kata Kaimat, dibuat-buat dan palsu. Kenapa? Li'annahu kaifa man la yakunu syarifan husnainiyan wa sayyidan hashimiyan fi zamanihi thumma ba'da wafatihi 242 sanah yasiru syarifan husnainiyan wa sayyidan hashimiyan. Bagaimana mungkin seorang yang pada zamannya bukan seorang Syarif Al-Husaini dan bukan pula Sayyid Hashimi tiba-tiba setelah wafatnya di tahun 242 tahun kemudian menjadi Syarif Husnaini dan Hasim Hashimi? Tanda tanya, kata Kaimat. Fama yastati'u ayatiyani bi kitabin wahidin min kutubil ansab dzukira fihi annal faqih al-muqaddama min dzurriyyati Rasul. Maka siapa yang bisa mendatangkan kepadaku satu saja kitab nasab yang menyebutkan bahwa al-faqih al-muqaddam berasal dari keturunan Rasul, fa in sahha anna al-faqih al-muqaddam kana imaman fil fiqh fa inna kitabuh alladhi wasala ilaina kama wasala ilaina al-ummu wa risalatu minal umami asy-syafi'i wal halu annahu aqdamu minhu zamanan. Dan jika benar bahwa al-faqih muqaddam adalah seorang imam dalam bidang fikih, maka di mana kitab karyanya sampai kepada kita sebagaimana ar-risalah sampai kepada kita dari Imam Asy-Syafi'i, padahal walhal annahu aqdamu minhu zamanan, padahal ia yaitu Syekh Al-Muqaddam lebih dahulu hidup dibanding Al-Imam Syafi'i. Fa in qala al-mu'taridu laisa kullu imamin lahu kitabun wa sala kitabuhu ilaina ka Daud al-Zahir. Jika sang penyanggah berkata, tidak semua Imam Malik kitab yang sampai kepada kita seperti Daud al-Zahiri, na'am, walakin waraqatuna al-yawma mamlu'atun bin naqli aqwali Daud. Betul, tetapi lembaran-lembaran kita hari ini dipenuhi oleh riwayat-riwayat pendapat Imam Daud. Fa aina naqlu aqwalil faqih al-muqaddam fil fiqh min rawaraqatina. Lalu di mana riwayat pendapat al-faqih al-muqaddam dalam ilmu fikih dalam lembaran-lembaran kita sekarang, kata Kaimat. Wa in sahha annahu minal ulama'i wal fuqaha'i wa syakhsun tarikhiyun la kutiba ismuhu fi kitab tabaqati fuqaha'i asy-Syafi'iyyah li Ibnu Shalah 643. Jika memang benar-benar bahwa ia termasuk ulama, kemudian disebutkan fuqaha wa syakhsun tarikhun dan tokoh sejarah, la kutiba ismuhu, maka tentu namanya tertulis di dalam kitab-kitab fuqaha asy-Syafi'i li Ibnu Shalah. Wa kitabu takmilati liwafayati nuklati li Abdul Azim al-Mundhiri, dan kitab at-takmilah li al-fayat an-nuqla karya Abdul Azim al-Mundhiri, wa kitabu tufatil qadim li Ibn al-Abar, dan kitab Tufa al-Qadim karya Ibn al-Abar, wa kitabu daili takmilatil ikmal li Ibni al-Imadiyah, dan kitab Dailul Takmilah Al-Ikmal karya Al-Imadiyah yang wafat pada tahun 673 Hijriah, wa kitab Bidurris Samin fi Asma'il Al-Musannifin li Ibni Sa'i, dan kitab Ad-Durrah At-Tamim Asma'ul Musannifin karya Ibnu As-Sa'i wafat pada tahun 674 Hijriah, wa kitab Tahdhib Al-Asma'i Al-Lughati An-Nawawi, dan kitab Tahdhib Al-Asma' Al-Lughah karya An-Nawawi 676 Hijriah, wa kitab Takmilati Ikmalil Ikmalil Jamaluddin Ibni As-Sabun, dan kitab Takmilati Ikmal li Jamaluddin As-Sabun, wa kitab Wafiyatil A'yan li Ibnu Khaliqan, wa kitab Sila Takmilatil Fayati An-Nuqlati li Ijuddin Al-Husaini, wa kitab Dalili wa Takmilati li Kitabil Mausul Wasilati li Ibni Abdul Malik Al-Maraqishi, wa kitab Unwani Dzurriyah fi man urifa minal ulama fil mi'ati asabiati
Bibajayata al-Gumabari ini. Ada susah bacanya ya. Ini banyak banget nih Kiai Imad tulisannya. Wa kitab Majma'i al-Adabi fi Mu'jami al-Qabili ibni al-Guti wa kitab Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk al-Junaidi wa Tarikhul Barzali al-Muqattafa li Tarikhi Abi Samah lil Ilmiddin al-Barzali wa kitab Tadhib al-Kamali fi Asma'ir Rijali lil Mizi Jamaluddin wa kitab Tabaqa Ulama al-Hadis li Ibni Abdul Hadi wa kitab Rawah As-Saqafah As-Saqati al-Mutakallimi fihim bima la yujibu raddahum wa kitab Tadhkir al-Hufadi wa kitab Siri al-Nubala wa kullahum li Syamsuddin al-Dhahabi wa kitab Badr Safir an Anasi al-Musafir al-Kamaluddin al-Adfi al-Mustafidi min Daili at-Tarikhi ba'dada li Ibni Abika ad-Dimyati wa kitab al-Ikmal Tadhib al-Kamal al-Alaiddin al-Mughlatai wa kitab Fawatil Wafayati li Ibni Syakir al-Kutubi wa kitab dan seterusnya ya. Wa kitab Tabaqati asy-Syafi'iyah wa Mu'jami Syuyukhi kilahumma li Tarikhuddin As-Subki wa kitab Takmilati fil Jarh wa Ta'dil wa Ma'rifati Saqaf wa kitabul Wafayat li Ibni Rafi As-Salami wa kitabul Atoyak wa kitabul Iqdi dan seterusnya. Semua fahaula'i kutubun fi asma'ir rijal fil qarni sabi wa saminin wa awalitasi ma aksaroha, kata Kiai Imad. Kitab-kitab tentang nama-nama tokoh pada abad ke-7, ke-8 dan awal pada abad ke-9 ini betapa banyak jumlahnya. Wala yudhkaru jami'uha syakhsan yuqalu lahu al-faqih al-muqaddam, kata Kiai Imad. Namun tidak ada satupun dari semua menyebut seorang yang disebut dengan nama al-faqih al-muqaddam. Fahada dalilun qati'un la yuraddu al-batata. Maka ini adalah bukti yang sangat kuat dan tidak dapat dibantah sama sekali. Bi anna al-faqih al-muqaddam laisa imaman wala syakhsan wala muhaddisan wala sufiyan. Bahwa al-faqih al-muqaddam bukanlah seorang imam, bukan seorang syekh, bukan ahli hadis dan bukan pula seorang sufi, bal wala syakhsan maujudan, bahkan bukan pula seorang tokoh yang benar-benar pernah maujud, pernah ada. Fa innahu syakhsun wahmiyun khayaliyun, karena ia hanyalah tokoh rekaan khayalan semata. Dzukira awalan minal qarni atasi fi kitabil al-Burqa al-Musyiqa li Ali ibni Abi Sakran. Yang pertama kali disebut dalam abad ke-9 dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiqa karya Ali Abi Sakran, huwa mimman yudda'annahu min ahfadihi, dan ia penulisnya adalah orang yang mengaku mengklaim sebagai keturunan Faqih Al-Muqaddam. Oke, faslun. Fi anna Muhammad bin Ali alladzi dzukira fi suluki laisa Faqih Al-Muqaddam. Pasal tentang bahwa Muhammad bin Ali yang disebut dalam kitab As-Suluk bukanlah Al-Faqih Al-Muqaddam. Dzakara Al-Junaidi asma'a idda'atha Ba'alawi annaha min asma'i usulihi minha Muhammad ibnu Ali idda'ahu annahu al-faqih al-muqaddam. Al-Jundi menyebutkan nama-nama yang diklaim oleh Ba'alawi sebagai bagian dari leluhur mereka, di antaranya Muhammad bin Ali yang mereka klaim sebagai faqih al-muqaddam. Qala Al-Junaid wa min baiti Abi Alawi qad taqaddama lahum ba'du dzikrin ma'a dzikri Abi Jadid ma'a waridi ta'ij wa hum baitu salahin tariqin wa nasabin fihim jama'atun minhum Husain ibnu Muhammad bin Ali Ba'alawi kana faqihan yahfadhu al-Wajid li Ghazali ghaiban wa kana lahu amun ismuhu Abdurrahman ibnu Ali al-Ba'alawi. Al-Jundi berkata, dari keluarga Abu Alawi telah disebutkan sebagai nama mereka bersama penyebutan Abu Jadid. Bersama para pendatang ke Ta'ij, mereka adalah keluarga yang soleh dalam jalan dan nasabnya. Di antara mereka ada Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi, seorang faqih yang hafal kitab Al-Wajid karya Al-Ghazali di luar kepala. Ia memiliki paman bernama Abdurrahman bin Ba'alawi. Lihat jilid 2 halaman 463, kata Kiai Imad. Apa ucap Kiai Imad? Qultu hal soha anna Muhammad ibn Ali Ba'alawi hadha huwal faqih al-muqaddam. Saya berkata, apakah benar bahwa Muhammad bin Ba'alawi ini adalah faqih al-muqaddam? Fa fi hadhil ibarah dalilan li jawabi. Dalam kutipan ini terdapat dua bukti untuk menjawabnya. Ad-dalil awal, dalil yang pertama, ana lahu ibnan ismuhu Hasan, fa su'alu halil faqih al-muqaddam ibnuhu ismuhu Hasan. Bukti pertama, dalil yang pertama, argumentasi pertama bahwa ia Muhammad bin Ali memiliki anak bernama Hasan. Fasu'alu, maka pertanyaannya, apakah al-faqih al-muqaddam memiliki anak bernama Hasan? Fal nuraji' ila kitab Syamsi al-Dhahirul Ba'alawi man nasahu walahu ay al-faqih al-muqaddam minal waladi khamsatu banin Alawi Ahmad Ali Abdullahi al-Mutawafa bitarim sana
663 wa Abdurrahman al-Mutawafa baina al-Haramaini undur safhah 78. Mari kita rujuk pada kitab Syamsul al-Dhahirah karya al-Ba'lawi yang berbunyi, dan ia yakni Al-Faqih Al-Muqaddam memiliki 5 anak, Alawi, Ahmad Ali, Abdullah, wafat di Tarim pada tahun 663 Hijriah, dan Abdurrahman wafat di antara 2 tahun. Dan lihatlah di tanah haram ya, di antara 2 tanah haram. Lihatlah halaman 78. Fa badalana annahu laisa lil faqih al-muqaddam ibnu ismuhu Hasan, maka tampak bagi kita bahwa al-faqih al-muqaddam tidak memiliki anak bernama Hasan. Ad-dalil tsani anna lil Hasan ibni Muhammad bin Ali amma ismuhu Abdurrahman, ay anna li Muhammad ibni Ali akhon ismuhu Abdurrahman, fa su'alu halil faqih al-muqaddam akhun ismuhu Abdurrahman. Bukti bahwa Hasan Muhammad bin Ali memiliki paman bernama Abdurrahman, yakni bahwa Muhammad bin Ali memiliki saudara bernama Abdurrahman. Maka pertanyaannya, apakah al-faqih al-muqaddam memiliki saudara bernama Abdurrahman? Fal nuraji' ila kitab Syamsul Dhahirah aidan mana sahu ilahu ibnu wahidun bahwa asy-syekh al-imam Muhammad asy-syahir bil faqih al-muqaddam sallallahu alaihi wasallam undur safhah 77, kata Ustaz Iman. Mari kita rujuk pula pada kitab Syamsul al-Dhahirah yang berbunyi, yakni Ali Muhammad bin Sahib Mirbat memiliki 1 anak laki-laki yaitu Syekh Imam Muhammad